puji Tuhan. Baik, langsung saja saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 23, saudara ya. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Ya. Saya yakin tidak ada di antara kita yang belum pernah membaca Mazmur ini. Ya. Jadi saya percaya kita semua minimal satu kali sudah pernah membaca Mazmur ini ya. Nah, saya akan bacakan, saudara dengarkan baik-baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Nah, saudara-saudara, Mazmur 23, ya, Mazmur yang sering kita baca. Saya entah sudah berapa puluh kali membaca ini, baik di dalam pembacaan Alkitab rutin maupun di dalam pembacaan bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Dan Mazmur 23 ini adalah salah satu Mazmur yang luas dikenal, sampai dibikin nyanyian-nyanyian dari Mazmur ini, saudara. Nah, pagi ini coba kita akan belajar, mencoba melihat apa yang bisa disajikan oleh Mazmur 23 ini kepada kita orang percaya hari ini. Atau apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita pelajari dari Daud di masa tuanya. Ya, kemungkinan Mazmur ini saudara ditulis oleh Daud pada waktu masa tuanya. Tetapi secara umum, ya, sebagaimana biasanya kalau saya berkhotbah dari kitab Mazmur, saya suka di awal mengatakan inti dari kitab Mazmur yang kita sedang bahas itu apa, supaya nanti pembahasan sebenarnya bisa kita tangkap dengan mudah. Secara umum, Mazmur 23 sedang berbicara tentang rasa percaya yang sifatnya sangat pribadi, saudara-saudara. Ya, sangat pribadi. Kalau di dalam perjanjian lama, ya ketika bangsa Israel, nanti kita akan bahas sebentar juga, begitu mereka keluar dari tanah Mesir dan Tuhan berkata Dia akan menggembalakan, maka kata ganti yang dipakai di sana adalah sebuah komunitas, saudara-saudara. Ya, Allah mengembalakan Israel. Tetapi di Mazmur 23 ini, ya Daud membuat satu kata ganti, yaitu dirinya sendiri. Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini adalah ungkapan rasa percaya yang sangat pribadi, sifatnya sangat personal, sifatnya sangat private, pribadi sekali antara Daud dengan Tuhan. Jadi Mazmur 23 ini adalah kesimpulan kehidupan Daud di masa tuanya. Ketika Daud mulai berziarah, ketika Daud mulai melihat hidupnya, ya, dari ketika dia menjadi pengembala kambing kecil, pengembala domba, sampai dia dipilih melalui Samuel oleh Tuhan, sampai dia berjuang menghadapi Saul, sampai dia ditabiskan menjadi raja, sampai dia mengokohkan kerajaan itu bagi Allah, sampai disuksesi Salomo sebagai penggantinya, sampai dia meninggal. Mazmur 23 ini adalah semacam gambaran besar kesimpulan Daud akan kehidupannya, saudara. Dan yang luar biasa, Daud menyimpulkan hidupnya terkait dengan Allah dengan satu nuansa. Apa, saudara? Rasa percaya, saudara. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Saya harap setelah nanti kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa berkata kepada Tuhan,
Tuhan, saya mau menyimpulkan hidupku terkait dengan Engkau satu kata, seperti Daud. Apa saudara? Aku percaya kepada Tuhan. Saudara, ya. Nah, sekali lagi, ya, Mazmur ini kemungkinan besar ditulis pada waktu Daud hendak mengakhiri kehidupannya. Waktu itu kalau kita baca di dalam Kisah dan Perjanjian Lama, dia akan mengadakan suksesi atau pergantian kepemimpinan antara dirinya kepada Salomo anaknya. Dan tentu saja di usianya yang sudah sangat tua, ya seperti tadi saya katakan, dia menyimpulkan kehidupannya. Beberapa teolog mengatakan, saudara-saudara, mungkin saja Daud sedang mengingat kembali beberapa momen dalam kehidupannya. Dia mungkin melihat Mazmur pasal 3, bagaimana Absalom memberontak kepada dia, ya anak yang sangat dia kasihi. Lalu dia juga mungkin mengingat bagaimana Allah dengan cara yang luar biasa mengokohkan kerajaan itu, mengambilnya dari Saul dan memberikannya kepada Daud. Daud mungkin mengingat bagaimana waktu dia jatuh dalam dosa di Mazmur 51, saudara, waktu dia tergoda kepada Batsheba dan dia jatuh ke dalam dosa, dan Allah mengampuni Daud. Ya, itu satu anugerah yang ajaib bagi Daud, saudara. Sehingga kenapa sangat sebuah anugerah sampai Daud menyanyikannya dalam Mazmur 51, saudara. Ya, kita tahu Mazmur berasal dari perenungan yang dalam, hamba-hamba Allah di masa lalu, dan itu dinyanyikan oleh mereka sebagai satu momen ingat-ingatan akan karya Allah. Jadi waktu Daud jatuh ke dalam dosa, waktu Daud begitu dalam sampai dikatakan sampai ke tubir laut, Allah dengan tangan yang terbuka datang dan mengampuni Daud. Itu tidak akan dilupakan oleh Daud. Ya. Nah, saudara-saudara, tentu saja ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud yang membuat dia merenungkan, oh Tuhan, saya mau menyimpulkan satu kata untuk Tuhan sebelum saya mati. Kira-kira gitu kata Daud. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala, dan karena Tuhan yang menggembalakan aku, tak akan kekurangan aku. Saudara, ini tidak sekedar bicara tentang bagaimana Daud dicukupi secara materi dan sebagainya. Ini justru lebih kepada bagaimana Daud melihat tangan Tuhan itu menyertai kehidupannya, sehingga dia tidak kekurangan apapun dalam hidupnya. Apakah Daud pernah kelaparan? Pernah. Soal ini tidak melihat kepada hal tersebut. Secara umum, gambaran besar kehidupan Daud dapat menyimpulkan, betul, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku selesai. Sedikit saya tahu di sini, mumpung ini akhir November, betul? Ya, sebulan lagi kita sudah meninggalkan Desember, betul? Ya, saya suka merenungkan hidup di akhir tahun. Ya, walaupun merenungkan tidak lama-lama sih. Dan saya suka menyimpulkan hidup saya itu di akhir tahun, apa dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang ada kalanya di tahun-tahun yang lalu saya menyimpulkan hidup saya sebagai hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, karena saya banyak bikin dosa. Dosa-dosa yang saya maksud itu bukan dosa-dosa yang mempengaruhi kalian. Kadang-kadang secara pribadi kita tuh kadang suka ngelawan sama Allah gitu kan. Ya, karena saya mikir, Tuhan, coba bukan karena anugerah tahun ini ya. Aduh. Nah, itu pernah saya rasakan. Saya simpulkan hidup saya itu sebagai hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Sampai kalimat saya gini, saudara, kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak mungkin saya seperti ini sekarang, nggak mungkin masih bisa berdiri. Ya, nah, mumpung ini di akhir tahun, saudara, nanti coba kita mencoba merenungkan, membuat satu kontemplasi, perenungan diri, lalu coba simpulkan hidupmu setahun ini dengan Tuhan itu apa judulnya? Amin. Ya, apa sih judul hidup saya setahun ini? Ya, dengan Tuhan. Nah, Daud kembali kepada Mazmur 23, saudara. Daud menyimpulkan hidupnya yang selama 80 tahun itu dengan satu kalimat, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan, saudara.
Nah, semua peristiwa, baik waktu Daud dikhianati oleh anaknya, maupun ketika Daud dihina oleh orang Benjamin, Simei, baik waktu dia harus tanpa alas kaki menyeberang dari gurun ke gurun dikejar, baik waktu dia harus menghadapi musuh-musuh Saul, 2 kali diancam mati oleh Saul dengan tombak di tangan, saudara-saudara. Daud menghadapi peperangan demi peperangan, walaupun secara fisik Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan, tetapi secara mental Daud ditekan luar biasa oleh Saul, saudara-saudara. Dan Daud mengalami begitu banyak masalah, sampai suatu hari dia harus pura-pura gila, dia harus bersembunyi di gua Adulam, saudara-saudara. Ya. Dia harus dihina oleh seorang Nabal, dan Daud mengalami begitu banyak peristiwa hidup. Dan saya tidak berani menyimpulkan bahwa semua itu menyenangkan dia, saudara-saudara. Justru kalau kita baca kisah kehidupan Daud, saya pikir yang menyenangkan badannya Daud itu sedikit, saudara. Menyenangkan badan loh ya. Menyenangkan apa ini? Tubuh ini sedikit saja. Sisanya adalah pergumulan dan perjuangan. Ya. Tetapi saudara-saudara, dalam Mazmur 23 ini, semua peristiwa hidup Daud ini dijadikan oleh Daud menjadi suatu momen terbentuknya warisan iman. Ya, ini kalimat penting, saudara. Semua peristiwa yang dialami oleh Daud dalam hidup itu oleh Daud dijadikan sebagai momen terbentuknya warisan iman kehidupan Daud. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya di dalam kacamata Daud, ya, baik ketika ia sengsara secara fisik, baik pada waktu dia mengalami persoalan, baik pada waktu dia mengalami peperangan besar, baik pada waktu dia dilukai hatinya karena anaknya mengkhianati dia, dan bla 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 banyak sekali. Daud memandang itu sebagai momen untuk memelihara dan membentuk warisan iman di dalam dirinya. Sebagaimana dengan kita, saudara. Ya, ini penting bagi kita. Saya yakin setiap orang percaya punya bagian sendiri dari Tuhan, termasuk bagian dari pengalaman-pengalaman. Saya walaupun sebagai hamba Tuhan, ya di sini ada Pak Jeff juga yang boleh dikatakan juga hamba Tuhan, dia melayani juga. Ya, ada kita semua di sini, baik saudara usahawan, karyawan dan sebagainya. Kita semua punya peristiwa-peristiwa, ya, baik itu peristiwa yang menyenangkan tubuh kita atau peristiwa yang sebaliknya. Apakah kita akan menyimpulkan itu, membentuk peristiwa itu menjadi bagian dari warisan iman kita atau tidak? Itu akhirnya menjadi pilihan kita. Betul, saudara? Ya. Apabila engkau menghadapi kesulitan hidup, kita punya pilihan, memilih seperti Daud atau tidak seperti Daud. Dalam Mazmur 23 ini Daud memilih untuk menjadikan setiap kesukaran hidupnya itu menjadi momentum untuk membentuk imannya di hadapan Tuhan. Amin. Artinya apa? Apapun yang dihadapi oleh Daud dalam hidupnya, semua itu menjadi satu materi, bahan untuk meningkatkan imannya di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa dari Daud. Kenapa luar biasa? Seniornya Saul, sedikit kita bongkar hidup Saul, sedikit seniornya. Ya. Pada waktu dia ditegur oleh Samuel karena dia tidak mentaati prosedur persembahan korban sebelum peperangan, karena dia merasa raja, dia tersinggung, karena merasa raja. Merasa raja, dia tersinggung. Satu kali, pada waktu Samuel mengatakan Saul perangi Amalek, habisi semua, sebagainya dan sebagainya, ya, karena dia merasa raja, dia merasa berhak mengubah perintah, dia perangi memang, habis. Tetapi apa yang terjadi? Lembu-lembu, sapi-sapi, domba-domba yang gemuk dia sisihkan, ya kan? Bahkan rajanya
tidak dieliminasi, tidak dihabisi. Ya, jangan tanya, Pak, kan nggak boleh membunuh, itu nanti kok bahasa lain. Ini kisah sekitar 3.000 tahun yang lalu, ya. 3.000 tahun yang lalu dengan budaya dan konteks peperangan yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Ya, dan dia memberontak. Ya, berbeda dengan respon Daud. Betul? Ini yang saya sebut, kenapa saya sebut Daud itu seorang yang luar biasa. Bukan karena dia tercatat sebagai raja bagi bangsa Israel yang sangat sukses, tetapi lebih kepada bagaimana dia membentuk imannya melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Betul, saudara? Amin. Walaupun Daud adalah seorang raja, di mata Allah dia sama dengan rakyat biasa. Kenapa? Karena ketika Saul salah, ketika Daud salah, Tuhan menghukum mereka, betul? Waktu Daud contohnya berzina dengan Bathsheba, anak yang dilahirkan sangat diinginkan oleh Daud, sampai firman Tuhan berkata dia berpuasa, dia taruh debu di kepalanya supaya anak itu tidak mati. Tuhan bilang tidak, anak itu harus mati sebagai satu hukuman bagi Daud. Saudara-saudara, kenapa saya katakan Daud luar biasa? Itu bukan karena jabatannya, bukan. Itu bukan karena statusnya sebagai raja, bukan. Daud luar biasa karena dia cerdas mengelola pengalaman hidup, dan dia menjadikan setiap pengalaman itu menjadi bahan untuk membentuk iman dalam hidupnya. Amin, saudara. Saudara, ada banyak orang-orang percaya hari ini, juga di masa lalu tentunya, ya, yang gagal mengelola hidup, mengelola bahan-bahan pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan gagal membentuknya menjadi warisan. Daud berhasil, teman-teman. Ya, itu dia. Dan warisan ini tentu saja bukan karena kuat dan gagah Daud, bukan. Warisan iman ini dibentuk oleh karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, perenungan-perenungan saya ada kalanya berakhir pada perenungan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ya, masa iya saya masih seperti itu sampai hari ini. Ya. Dan konsep-konsep anugerah ini sering sekali diambil, dikutip, dinyanyikan, saudara. Ya, di dalam lagu kita. Nah, oke, kita coba menelusuri Mazmur 23 ini lebih dalam. Ini tidak butuh waktu lama, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 23 ini, perhatikan ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dua kata ini sebenarnya di dalam teks aslinya, walaupun katanya berbeda, konsepnya sama. Ya, Dia memimpin, dia memimpin, dia menggait. Dan biasanya kata-kata ini dipakai oleh Allah untuk merujuk kepada umatnya Israel ketika Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, perhatikan, Dia menyegarkan jiwaku. Ya, di dalam kata aslinya, kata menyegarkan ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan memperbaiki. He restores. Dia memperbaiki jiwaku. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, Tuhan ya tidak sekedar menuntun kita. Dia juga ketika Tuhan berjalan bersama kita, Dia memperbaiki apa yang salah. Amin. Amin, saudara. Makanya salah satu konsep anugerah yang berlebihan yang beberapa tahun lalu beredar di seluruh dunia, ya, radical grace, itu ada konsep yang salah. Kenapa salah? Karena konsep itu bicara gini, ya, Tuhan itu penuh dengan anugerah, betul? Betul? Kita sudah ditebus sekali untuk selamanya, betul? Betul? Betul?
Itu semua ada di teks firman Allah. Oleh karena itu, ya, maka Tuhan akan mengampuni dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang. Sampai di sini ya, masih bisa kita terima, betul. Tetapi kalimat berikutnya adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Oleh karena itu, walaupun engkau berbuat dosa, engkau tidak perlu merasa bersalah. Karena Tuhan penuh dengan anugerah. Walaupun engkau berzina, engkau tidak masalah. Maklum, kau masih manusia. Walaupun kau menipu orang lain, it's okay. Roh Kudus tidak akan menghukum engkau karena perbuatan itu. Tuhan punya anugerah. Ini anugerah yang berlebihan. Ya, dan ajaran ini disebut sebagai radical grace. Ya, radical grace. Nah, ya, ini yang nggak boleh kita tiru. Betul hidup kita ini adalah anugerah. Betul hidup kita ini adalah karena campur tangan Tuhan. Tetapi ingat, campur tangan Tuhan melibatkan perbaikan. Waktu Tuhan bersama dengan kita, ya, He leads, dia memimpin. Nah, ini yang saya mau sebut. Dua kata yang tadi saya sebut di ayat 2, di ayat dia 2 ya. Dia membimbing, dia membaringkan, dia menuntun, dia membimbing. Itu dua kata yang berbeda tetapi dengan nuansa yang sama, dan dua kata ini diikuti dengan kata yang lain yaitu memperbaiki. Dia menuntun aku di depan. Ya, ini nuansa kata aslinya, saudara. Dia membimbing aku seperti seorang sahabat memeluk sahabatnya sambil memperbaiki. Ngerti ya? Oh ini salah ini perbaiki ya. Oh ini salah nih, aduh pikiranku kotor, diperbaiki dikit. Betul? Aduh motif nggak benar nih, kadang saya tok. Kenapa Tuhan motifnya nggak benar? Oh iya. Begitu cara Allah yang digambarkan oleh Daud dalam menggembalakan dia. Saudara-saudara, Daud menggambarkan Tuhan yang ada di depan. Daud menggambarkan Tuhan yang memeluk dia dari samping. Dan Daud menggambarkan Tuhan yang mempreteli dia ketika dia salah, saudara-saudara. Dan ini sejalan dengan konsep parakletos di dalam perjanjian baru. Seseorang yang dipanggil berada di samping. Dan parakletos yang ada di perjanjian baru identik dengan Roh Kudus hari ini, saudara. Bayangkan bagaimana Allah digambarkan oleh Daud sebagai gembala. Itu sebuah konsep yang tidak hanya tinggal di dalam Mazmur 23. Itu sebuah konsep yang nanti berkembang sampai kepada kedatangan Kristus, sampai kepada waktu Kristus naik ke surga dan digantikan oleh Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, nanti di ayat 5 dan 6 kita akan lihat bangsa ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi apa yang mau saya tekankan di sini adalah Allah menggembalakan Daud tidak sama dengan Allah mengikuti semua keadaan Daud. Amin. Allah menerima Daud apa adanya, tidak sama dengan Allah membiarkan Daud apa adanya. Tidak. Allah menerima saya apa adanya, penuh kelemahan. Tetapi dalam perjalanan hidup saya, Tuhan banyak mempreteli saya. Betul? Itu artinya Allah tidak membiarkan saya apa adanya. Allah menerima saya apa adanya. Betul sekali. Tapi dalam perjalanan iman, Allah tidak mungkin membiarkan saya tetap apa adanya. Amin, saudara. Itulah seorang gembala. Makanya gembala saudara itu yang kelihatan tuh saya. Tapi gembala utama saudara, ya siapa saudara? Tuhan. Kadang-kadang saudara, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi ada kalanya juga cuma ngomel kalau saya khotbah kan? Ada nggak? Nggak ada. Oh, haleluya. Gimana? Saya baru senang nih. Saya kira selama ini ada saudara. Saya sungguh banget. Karena apa? Kadang-kadang apa yang saya tampilkan dengan apa yang saya khotbahkan, betul lah. Wajar sih. Namanya juga Pak Gembala ini kok khotbahnya gini, kemarin dia begini. Namanya juga masih proses, betul. Tapi Allah yang menggembalakan saudara itu adalah Allah yang sempurna di dalam setiap perkataan dan tindakan. Amin.
Jadi waktu Allah mempreteli kita, sembari Dia menuntun kita, bilang saja, ya Tuhan, monggo. Amin. Jangan protes. Siapa yang pernah protes sama Tuhan? Kenapa begini hidup saya Tuhan? Saya loh Tuhan, udah 25 tahun jadi Kristen. Tetangga saya loh baru setahun. Kok saya lihat dia tuh apa aja yang diminta kok dikasih Tuhan? Ingat, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru, dan Tuhan tidak pernah gagal. Saya selalu tanamkan itu bagi saudara. Artinya apa? Selama engkau yakin bahwa hidupmu oke di depan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan adalah gembala. Amin. Dan ingat, waktu Tuhan menjadi gembala, jangan kaget kalau kita dipreteli. Kadang bau ini gak cocok, diambil saudara, diganti bau lain yang bentuknya kita nggak suka, tapi cocok. Betul? Itu dia. He restores my soul. Dia memperbaiki jiwa. Ya. Dan Dia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Nah, perhatikan dia ini Pak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini benar-benar ada, saudara. Di Israel itu ada satu lembah. Ya, saya lupa di dalam bahasa Ibrani-nya. Tetapi itu betul-betul berisi apa, dihimpit semacam dua cliff gitu ya. Gang kecil, di sini ada bukit, di tengahnya itu ada lembah. Nah, memang di situ berisi perampok, banyak jahat. Kalau orang nggak terpaksa lewat situ, mau lewat. Ya, konon katanya, ya, kebenarannya saya belum tahu. Konon katanya, orang Samaria yang baik hati yang ada di Lukas pasal 10. Waktu dia nolong seorang yang dirampok itu, ya di situ itu, di lembah itu. Karena memang banyak perampok. Ya. Nah, dalam menggambarkan hidupnya itu juga ada kadang dalam lembah kekelaman. Di dalam bahasa Ibrani sebenarnya ini lebih kepada lembah bayang-bayang maut. Karena apa? Kata yang sama itu dipakai oleh Ayub untuk menggambarkan kematian. Kita tahu kitab Ayub ya. Nah, kata yang sama itu dipakai oleh Ayub untuk menggambarkan kematian. Sebenarnya itu lembah bayang-bayang maut. Ya, di sini diterjemahkan sebagai lembah kekelaman. Ya, tidak apa-apa karena itu lebih cocok dalam konteks Indonesia. Lembah bayang-bayang maut. Artinya apa? Kalau orang berani masuk ke situ, ya siap-siap mati. Ya siap-siap mati. Kalau kita tidak mati, betul itu anugerah. Betul? Kalau kita nggak mati, betul itu anugerah. Dan Daud menggambarkan dia nggak mati waktu lewat itu. Makanya dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Daud nggak mati. Kenapa saya yakin Daud nggak mati? Lah dia di sini loh. Artinya apa? Kembali konsep anugerah Allah tadi diserahkan oleh Daud. Bagi Daud itu kira-kira gini loh. Kawan-kawan, kalau engkau masuk lembah kekelaman bayang-bayang maut itu, ya kamu udah siap mati sudah. Tapi faktanya saya nggak mati loh. Ini kembali kepada konsep anugerah tadi. Dan saudara perlu tahu, inilah yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menuntun bangsa Israel sampai di tanah Kanan. Saya sudah pernah provide 39 tahun 11 bulan makannya dari mana? Surga, mana? Siapa di sini yang kasutnya 40 tahun gak ganti-ganti? Bangsa Israel pernah gak ganti-ganti. Siapa di sini yang sekarang kalau perang menghadapi negara adikuasa dan negara adidaya, melawannya pakai tabuhan, tabung besar? Bangsa Israel pernah melawan bangsa-bangsa kita pakai tabuhan. Orang pakai senjata, dia tabuhan. Siapa di sini yang kalau berjalan dalam padang gunung tidak dipatok ular budak? Karena di padang gunung itu banyak pits ya, lubang-lubang maut itu. Kenapa dilihatkan lubang maut? Di situ ular budak tok itu. Ya. Bangsa Israel pernah nggak dalam keadaan normal digigit ular budak? Enggak. Mereka hanya digigit waktu itu ketika mereka membuat patung lembu emas, saudara, dan sebagainya. Artinya apa? Gambaran bagaimana Allah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Itu juga digambarkan oleh Daud sebagai tindakan Allah menuntun dan menggembalakan hidupnya. Dan hari ini kita boleh saja
bercermin kepada dua peristiwa itu dan mengatakan, Tuhan, aku juga mau dituntun seperti Israel sampai ke tanah Kanaan, seperti Daud sampai dia meninggal. Amin, saudara. Amin. Boleh. Karena ingat, Tuhan bekerjakan pola-pola yang terbaca oleh kita, dia pola yang sama. Tuhan tuh senang bermain pola, saudara. Kalau saudara baca Alkitab sungguh-sungguh, pelajari sungguh-sungguh, saudara akan sering mendapatkan pola-pola permainan Allah yang luar biasa. Ya, makanya ada satu buku dulu ditulis oleh seorang teolog terkenal, D.A. Carson, judulnya itu The Game of God. Artinya saudara, Allah tuh kok sering bercanda gitu. Saudara boleh baca nanti buku itu, yang entah apa candaan yang dimaksud oleh Carson di sana. Tetapi saudara-saudara, saya juga melihat pola bagaimana Allah mengembalakan Israel secara komunitas. Itu dilakukan Allah sebagai pola mengembalakan Daud secara pribadi. Amin. Dan apakah tidak mungkin kalau Allah juga menggunakan itu sebagai pola untuk menggembalakan saya, untuk menggembalakan saudara secara individu? Betul? Sekali lagi, ayat 1 sampai ayat 4 menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan memiliki rencana yang tetap untuk mengembalakan umatnya, termasuk saya. Ya, baik, kita sambung. Kembali ke ayat 1 sebentar. Dikatakan di sini adalah Tuhan adalah gembala. Ya, saya mau berikan sedikit studi tentang gembala. Di dalam dunia timur dekat kuno atau daerah Semit ya, Palestina, Israel, Arab dan sebagainya, itu namanya timur dekat kuno, timur dekat jauh, timur jauh. Lalu itu sekumpulan daerah Semit, makanya bahasa mereka tuh mirip-mirip. Ya, bahasa mereka tuh mirip-mirip. Nah, di daerah itu saudara, predikat gembala ini seringkali diberikan kepada raja, atau bahkan mereka bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa. Predikat gembala ini juga diberikan untuk menghargai dewa-dewa. Contoh misalnya Yunani. Ya, Yunani itu walaupun dia sekarang bagian dari Eropa, Yunani itu memiliki banyak dewa. Roma memiliki banyak dewa. Ya, Mesir memiliki banyak dewa. Salah satu dewa Mesir yang digambarkan di Alkitab itu adalah Raja Wali, ya, Horus. Nah, predikat gembala ini disematkan kepada para raja dan para dewa. Kenapa? Karena rakyatnya berpikir bahwa para dewa dan para raja seharusnya mempertontonkan otoritas. Tahu otoritasnya? Kuasa. Tetapi dibarengi dengan belas kasihan. Jadi gambaran gembala itu begitu, saudara. Di zaman itu gambaran gembala itu, kalau di zaman sekarang kan gembala nggak seperti itu ya. Ini saya bicara gembala kambing, bukan gembala singa. Sekarang gembala kambing ya tergantung upah, betul kan? Makanya di perjanjian baru disebut ada gembala upah, karena tergantung upah. Tapi masa perjanjian lama, masa abad-abad sebelum Masehi, gembala itu predikat yang terhormat. Itu terhormat sekali predikat gembala itu. Karena predikat gembala hanya boleh diberikan kepada raja dan kepada dewa. Ada yang mau jadi gembala? Itu terhormat, saudara, pada masa itu. Tetapi di balik pemberian predikat gembala itu ada maknanya. Yang pertama, rakyatnya mengakui bahwa si raja ini atau si gembala ini memiliki otoritas yang kuat. Tetapi otoritas ini dijalankan dengan penuh belas kasihan, bukan otoritas yang semena-mena. Itu sebabnya gembala juga disematkan kepada dewa, karena mereka percaya dewa punya otoritas. Tapi otoritas dewa itu seharusnya dijalankan dengan cara penuh dengan belas kasih.
Jadi waktu Daud berkata Tuhan adalah gembala, dalam benak Daud, yang pertama dia mengakui bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas hidupnya, mutlak, absolut. Tetap di dalam benak Daud yang begitu, dia merasakan bahwa Allah menjalankan kuasa atas hidup dengan cara yang penuh dengan belas kasihan. Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang berotoritas. Sementara dia menjalankan otoritasnya, dia menjalankannya dengan cara yang penuh dengan belas. Kalau begitu, bagaimana Daud gak percaya sama Tuhan? Bagaimana Daud gak mengatakan Tuhan Engkau saya? Bagaimana Daud gak berkata, ya saudara, Tuhan saja. Betul saudara? Kalau saudara memandang Tuhan sebagai yang berotoritas atas hidupmu, yang sanggup mencukupi apa yang kau perlukan, yang sanggup mengetok engkau ketika engkau nakal, yang sanggup menjawab telinga saya ketika saya nakal ini loh. Tetapi di balik semua tindakan Allah, dia penuh dengan belas kasihan yang memperbaiki, yang menyegarkan, yang merestorasi. Apakah kita masih ragu sama Tuhan? Masih ada yang mau ragu sama Tuhan dengan tipe Tuhan yang seperti itu? Tidak, saya berkata tidak. Jadi tidak salah kalau Joshua di masa akhir Tuhan sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada bangsa Israel. Dia bilang, saya nggak tahu ya, tetapi kalau saya dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Otoritas dan belas kasihan. Dikatakan di sini saudara-saudara, sekalipun berjalan dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala itu punya dua alat, gada dan tongkat. Gada biasanya diselipkan di pinggang. Itu gunanya apa? Kalau ada hari dulu di sana ada harimau, singa. Kalau ada singa datang mau menghantam domba, dia ambil gada, dia lawan. Makanya Daud pernah berkata, dia melawan si singa untuk mempertahankan dombanya yang 2 dan 3 ekor itu. Kata dia beneran. Waktu dia mau maju bertarung dengan Goliat kan, saya pernah Tuhan bertarung dengan singa. Ya, itu fungsi gada. Tapi sesekali gada itu bisa dipakai untuk pukul domba. Ketika domba mulai miring-miring, orang Batak kan telek-telek, miring-miring kemarin gitu dipukul. Sakit? Sakit? Dipukul sakit? Sakit. Tetapi waktu domba dipukul, dia teriak sakit, tapi nggak jadi masuk jurang. Tongkat itu juga ada fungsinya. Yang pertama sebagai penunjuk jalan, kan dombanya. Lalu tiba-tiba kalau ada buah zaitun yang domba nggak bisa ambil, pakai tongkat itu gembala, dombanya makan. Artinya apa? Tongkat itu saudara-saudara untuk mencukupi kebutuhan domba. Tetapi ada kalanya juga. Tongkat itu dipakai untuk menarik lehernya domba ini. Tongkat dulu itu agak bengkok di ujungnya. Sebenarnya saya ada gambarnya, ya agak bengkok di ujungnya. Dan itu bisa menarik leher domba. Leher ditarik sakit. Tetapi setelah ditarik, dia tidak jatuh ke jurang. Amin. Ada kalanya kita memang harus dipukul dan ditarik. Begitulah cara Allah mengembalakan saya. Begitulah cara Allah mengembalakan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terakhir, ayat 5 dan 6 singkat saja. Puncak karya Tuhan sebagai gembala dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepala dengan minyak, biarlah aku penuh berlimpah, kebajikan, kemuliaan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi Israel, ayat 5 dan 6. Ini nyata ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Bagi Daud, ayat 5 dan 6. Ini adalah gambaran ketika akhirnya kerajaan Israel diberikan kepada saudara. Bagi saya, ayat 5 dan 6 dan bagi saudara, ini adalah puncak kehidupan kita ketika nanti Tuhan
membawa kita untuk dimahkotai, diurapi, untuk tinggal bersama Dia di dalam kekekalan. Pada waktu Maranatha, pada waktu kita bilang datanglah Tuhan, datanglah Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan. Ayat 5 dan 6 ini menggambarkan bagaimana Allah akan tinggal bersama kita, saya dan saudara akan tinggal bersama Tuhan ketika kita digembalakan oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan adalah gembala bagi kita semua. Sebagai gembala, Tuhan memiliki otoritas atas hidup kita, tetapi Tuhan juga mempertontonkan otoritas itu dengan belas kasihan yang nyata. Setiap pengalaman kita bersama dengan Tuhan seharusnya dapat kita jadikan sebagai momentum terbentuknya kehidupan iman kita yang dapat nanti kita wariskan kepada generasi kita. Ingat Billy Graham pernah berkata, warisan terbaik dari orang percaya kepada generasi berikutnya adalah apa? Iman yang baik. Betul? Mari kita wariskan nanti kepada anak cucu kita. Boleh kita mewariskan harta? Boleh, nggak salah. Tapi harta bisa hilang dalam sekejap. Tapi iman yang kita wariskan itu akan membuat generasi kita tidak akan bertahan, bertumbuh, dan menjadi generasi ilahi yang Tuhan akan pakai baik di bumi nanti pada kita sama-sama bersama Tuhan.